Menirukan bunyi alam, seperti itu katanya. Ya Bu ya, apa hal yang pertama sekali Ibu pikirkan supaya anak-anak mungkin untuk belajar? Kalau saya tinggal di Kuala Abe, haram bagi saya menirukan suara bunyi laut. Karena nggak ada laut di sana. Walaupun buku paket saya menirukan suara ombak, nggak boleh saya pakai buku paketnya. Karena sayang anak-anak di sana nggak pernah mendengar deru ombak. Kan menirukan bunyi alam. Lebih bagus ngambil bunyi-bunyian yang memang dia atau anak-anaknya itu punya pengalaman tentang itu. Apa burung, ya dan seterusnya. Mungkin kalau di sini wajar ngambil suara laut karena memang mungkin dekat lautnya. Ya Ibu ya, baru operasional. Kan begitu. Terus umpamanya mau dikenalkan seperti ini Bu, ingin mengenalkan nama-nama burung. Kebetulan ingin dikenalkan burung-burung yang langka. Salah satunya adalah burung cendrawasih. Apa tugas guru? Membawa gambar. Karena mungkin kalau membawa burung cendrawasihnya ke dalam ruangan tidak mungkin. Jadi suasana yang harus diciptakan oleh guru menampakkan gambar burung cendrawasih itu seperti apa. Materi itu apa? Ada yang tertulis, ada yang tidak, ada yang berbentuk gambar dan seterusnya. Pernah ada kejadian seperti ini Ibu, ini berulang-ulang karena memang saya bangga dengan pelaksanaan ini. Ada kadin mengenal tata tertib lalu lintas. Ada satu kadin di kelas 2 kalau tidak salah saya, kelas 1. Terus ada satu guru di Kuala Abe. Kan tidak mungkin anak-anaknya dibawa keluar Bu. Kalaupun dibawa di Kuala Abe, dilihat di jalan tidak ada lampu merah satupun di Kuala Abe. Ya Bu ya, kan susah. Gimana caranya menciptakan lingkungan tata tertib lalu lintas itu terjadi di dalam kelas? Ibunya mengajar seperti ini, anak-anaknya dijadikan kendaraan Bu. Ada yang menirukan suara mobil, ada yang menirukan suara Honda. Jadi bangku-bangku anak-anaknya itu digeserkan ke tengah, anak-anaknya berputar-putar dalam kelas. Saya pikir waktu saya masuk, ngapain ini kok lari-lari, kok semak sekali kelasnya. Setelah saya berdiri agak lama, ternyata saya tahu kemana pengajarannya. Jadi ibunya mengatakan kalau saya ngangkat lampu gambar yang berwarna kuning, itu jalannya pelan-pelan Nak ya. Iya kata anaknya. Setelah penjelasan itu diberikan, terus dikasih simulasi. Begitu anak-anaknya bawa ngeng dan seterusnya, dikasih lampu kuning sama ibunya, jalan lambat-lambat. Wah saya ngeliatnya luar biasa. Begitu dikasih lampu merah, tidak ada satupun yang lewat. Namun begitu dikasih lampu hijau, ribut lagi, ngeng lagi semuanya. Alangkah indahnya pembelajaran itu, sebuah lingkungan yang memang terjadi di jalan raya dibawa ke dalam kelas. Ataupun bisa kita menganalisis ya Pak kan, bisakah dirubah daripada apa yang telah dibuat dari pusat itu untuk merubah sesuai dengan keadaan tempatnya. Sesuai dengan keadaan tempatnya seperti Bapak katakan tadi. Nah, kalau misalnya nggak kita rubah, itu mungkin seperti di Kuala Abe tadi. Betul juga yang dikatakan oleh teman kita tadi, Ibu Eka, itu mungkin kalau misalnya kita praktek lampu merah, itu sebenarnya anak Kuala Abe nggak pernah lihat lampu merah. Seorang guru mempraktekkan kepada anak-anak harus tahu dan mengenal cara dan tata cara menjalankan lampu merah. Nah, operasionalnya harus bisa dia mengerti bagaimana itu operasionalnya lampu merah. Iya. Jadi dalam guru itu bagaimana sempurna anak-anak itu sedangkan nggak ada fasilitas dan prasarananya lengkap.